Kita hidup di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Dalam masyarakat informasi, teknologi bukan sekedar alat, ia adalah kebutuhan. Transaksi tak hanya bergantung pada lembaran uang, cukup satu ponsel, satu aplikasi, dan satu scan, dunia bergerak. QRIS bukan sekedar cara bayar. Ia adalah bagian dari gaya hidup digital yang semakin membentuk keseharian kita. Dalam masyarakat informasi, siapa yang terhubung, dia yang bergerak lebih cepat. Satu ponsel, satu kode, dan satu klik adalah bukti bahwa kita sedang hidup dalam revolusi sunyi, yang tak terasa tapi mengubah segalanya. Nama saya Sandra Uli. Sejak lahir saya tinggal di Papua, tepatnya di Kabupaten Bovendigul. Di daerah saya, tantangan soal teknologi masih cukup terasa, di mana akses internet baru saya rasakan saat tahun 2019 dengan kualitas jaringan yang tidak maksimal yang menghambat beberapa aspek kehidupan, salah satunya dari segi ekonomi, yaitu transaksi jual beli. Layanan QRIS baru saya rasakan secara maksimal pada tahun 2022, di mana kualitas internet sedikit memadai, serta beberapa toko kelontong yang mulai menyediakan layanan QRIS yang mempermudah saya sebagai konsumen. Mengapa saya saat ini lebih sering menggunakan layanan QRIS dibanding uang tunai? Alasannya sederhana, lebih praktis dan juga higienis. Saya tidak perlu repot mencari kembalian atau khawatir soal uang palsu. Kadang saya mengalami kendala, seperti sinyal yang tidak stabil atau beberapa toko yang belum menyediakan layanan QRIS, mengingat daerah saya adalah salah satu daerah terpencil yang mana butuh penyesuaian bagi masyarakat setempat untuk bisa beradaptasi dengan layanan QRIS tersebut. Tetapi secara keseluruhan, kehadiran QRIS membuat hidup saya terasa jauh lebih mudah dan efisien, terutama saat saya berbelanja atau membayar jasa di kota besar seperti di Yogyakarta ini. Di era masyarakat informasi, data dan teknologi menjadi denyut nadi kehidupan. Tak hanya di kantor, namun di jalanan mereka yang bekerja di balik layar aplikasi turut menggerakkan roda ekonomi digital. Para driver online adalah wajah dari masyarakat informasi. Mereka bekerja dengan mengendalikan teknologi, navigasi, algoritma, dan ulasan pelanggan. Dunia pekerja mereka ditentukan oleh notifikasi. Ya kalau sehari-hari sih biasanya nyampe 15-16 orderan mas. Nah terus kalau buat penghasilan rata-ratanya tuh nyentuh lah di angka 100-150 ribu per hari. Cuman itu kan masih kotor kan, belum dipotong bensin, terus rokok, makan gitu. Terus peran teknologi dan informasi itu tuh kan kita basicnya ada aplikasi drivernya kan ya mas. Jadi apalagi memudahkan orang-orang tuh dalam pesan makan tuh nggak usah keluar tuh, jadi tinggal dari HP, bisa dari aplikasi gitu. Terus yang informasi itu kayak misalkan di aplikasinya itu terdapat informasi arah restonya, terus informasi rumah dari konsumen kita, jadi kita tuh lebih gampang mendapatkan informasi tersebut. Keberadaan data dan konektivitas adalah segalanya. Namun, kita sering lupa bahwa di balik sistem digital yang serba cepat, ada manusia yang bekerja dengan tubuh dan waktu yang nyata.